Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bertemu lagi dengan Ibu ya, dengan mata pelajaran EPS. Kita lanjutkan pelajaran kita yang minggu lewat ya, yang sudah lewat. Tapi sebelum kita memulai materi kita, alangkah baiknya agar kita berdoa dulu agar materi kita hari ini dapat berjalan lancar dan diberi keberkahan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang jenis-jenis lembaga sosial dan fungsi lembaga keluarga. Tetapi sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, alangkah baiknya kita mengingat kembali materi yang telah lalu ya, tentang pengertian lembaga sosial. Kalian masih ingat ya tentang fungsi dari lembaga sosial ya? Nah, di mana lembaga sosial ya, kalian ingat minggu yang telah lewat yang Ibu jelaskan ya. Kita masuk ke materi kita minggu ini tentang jenis-jenis lembaga sosial dan fungsi lembaga keluarga, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menyebutkan jenis-jenis lembaga sosial. Yang kedua yaitu kalian harus mampu nanti menjelaskan fungsi lembaga keluarga. Nah, di sini nanti akan ada beberapa gambar ya, bisa kalian amati dulu tentang gambar-gambar di sini. Di sini gambar ini menjelaskan tentang lembaga-lembaga sosial ya, bisa dilihat ya di slide. Bisa kalian perhatikan. Nah, kita masuk jenis lembaga sosial. Yang pertama yaitu lembaga keluarga, di mana lembaga keluarga di sini adalah merupakan unit sosial yang kecil dalam masyarakat yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, itu adalah lembaga keluarga. Jenis lembaga keluarga yang kedua yaitu lembaga agama, di mana lembaga agama ini adalah lembaga yang mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan kehidupan agama. Sedangkan jenis lembaga sosial yang selanjutnya itu lembaga ekonomi, di mana lembaga ekonomi ialah lembaga yang mempunyai kegiatan di bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Yang keempat, jenis lembaga pendidikan, di mana jenis lembaga pendidikan ini adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui beberapa interaksi dengan lingkungan sekitar. Sedangkan jenis lembaga yang berikutnya yaitu yang kelima adalah lembaga budaya, di mana lembaga budaya ini adalah lembaga publik dalam suatu negara yang berperan dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, lingkungan, seni, dan pendidikan pada masyarakat yang ada pada suatu daerah atau negara. Dan jenis lembaga yang terakhir di sini adalah lembaga politik, di mana lembaga politik ini proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Nah, itu ada beberapa jenis lembaga ya. Nanti kita cari dan lebih paparnya lagi untuk satu persatu kita jelaskan dan kita berikan contohnya. Nah, di mana lembaga atau jenis lembaga sosial ini, setiap lembaga itu memiliki kaitan satu dengan yang lainnya. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita setelah pesan-pesan berikut ini. Kita lanjutkan materi kita yaitu tentang jenis lembaga sosial dan fungsi dari lembaga keluarga. Kita akan melanjutkan yaitu tentang fungsi lembaga sosial dulu ya. Sebelum kita masuk ke materi kita tentang tadi lembaga keluarga, tetapi kita harus tahu dulu apa itu fungsi lembaga sosial. Di sini fungsi lembaga sosial yaitu memberikan pedoman bagi masyarakat tentang tata cara bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, terutama yang berhubungan dengan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok
manusia, yang dimana tadi ya contohnya di sini itu adalah lembaga ekonomi ya, yang berhubungan dengan lembaga ekonomi. Yang kedua yaitu menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat yang bersangkutan. Lembaga sosial harus dapat menghimpun dan mempersatukan anggota-anggotanya agar tercipta integrasi sosial dalam masyarakat. Integrasi sosial ini adalah kesepakatan yang disetujui oleh kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Artinya adanya perbedaan-perbedaan itu harus kita satukan ya. Contohnya tadi adalah lembaga di bidang politik. Yang ketiga yaitu memberikan pedoman kepada masyarakat tentang tata cara mengadakan pengendalian sosial untuk mengontrol tingkah laku masyarakat. Nah, di mana di sini lebih fokusnya nanti kita akan fungsi dari lembaga keluarga ya contohnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita masuk ke materi pokok kita yaitu fungsi dari lembaga keluarga. Yang pertama adalah fungsi biologis atau reproduksi. Sebelum kita menjelaskan, di sini fungsi dari biologis atau reproduksi itu adalah adanya sebuah perkawinan ya. Dengan adanya sebuah perkawinan, keluarga itu pasti yang namanya perkawinan itu pasti menginginkan adanya keturunan. Setiap manusia memiliki kebutuhan biologis, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut, maka akan terjadi perkembangbiakan berupa keturunan. Yang tadi contohnya dengan adanya perkawinan ya. Yang kedua yaitu fungsi proteksi. Fungsi dalam memberikan perlindungan bagi seluruh anggota keluarga. Nah, di sini maksudnya adalah di mana fungsi proteksi ini sangat diperlukan oleh anak agar kejiwaan anak tidak terganggu. Artinya anak tersebut membutuhkan perlindungan dari kedua orang tuanya. Yang ketiga yaitu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi keluarga sangatlah penting bagi kehidupan keluarga. Karena keluarga merupakan pendukung utama bagi kelangsungan hidup keluarga. Jelas ya. Di sini anak-anak bisa kalian tahu ya, yang namanya ekonomi itu jelas selalu dibutuhkan ya dalam keluarga. Nah, peran dari ekonomi di dalam keluarga itu sangat seorang ayah ya berperan penting untuk melakukan perekonomian di dalam keluarga. Tetapi sebagai ibu juga tidak menutup kemungkinan ya untuk kita membantu seorang ayah untuk di bidang ekonomi. Yang selanjutnya yaitu fungsi edukatif, merupakan salah satu tanggung jawab penting yang dipikul oleh orang tua karena keluarga merupakan pendidikan pertama kali yang diserap oleh anak. Jelas ya di sini yang namanya keluarga itu yang pertama kali anak dengar, ya, anak lihat itu adalah keluarga. Jadi yang pertama kali memberikan pendidikan otomatis ayah, ibu, kakak, saudara ya, itu semua yang memberikan pendidikan yang pertama kali. Tidak mungkin kan baru lahir kita langsung sekolah ya, atau pendidikan di luar keluarga. Artinya keluarga ini berperan penting sekali. Dimana jika keluarga kita memberikan pandangan yang positif, maka anak akan bersikap positif ya. Itu masalah pendidikan ya. Untuk pendidikan di lingkungan keluarga, dimana lingkungan keluarga ini sangat menentukan sikap tingkah laku anak ya. Karena dari awal, dari lahir, anak itu dipengaruhi oleh keluarga. Yang kelima adalah fungsi dari sosialisasi. Mengenalkan anak pertama kali untuk bisa bersosialisasi terhadap lingkungan dan masyarakat. Jelas ya. Nah, orang tua itu harus mencontohkan kepada anak-anak, memberikan pandangan, memberikan penjelasan kepada anak-anak karena di lingkungan punya aturan, punya norma ya. Jadi bagaimana kita bersikap di lingkungan, bagaimana bersikap di masyarakat, itu diterima anak dari orang tua atau saudara ya. Yang selanjutnya adalah fungsi afeksi. Anak dapat menangkap perasaan orang tuanya pada saat anak berkomunikasi. Maka dari itu, anak sangat membutuhkan kehangatan perasaan dari orang tuanya. Nah, di mana di sini kita harus
sering berkomunikasi dengan anaknya, agar anak-anak kita bisa paham dengan orang tua. Makanya kita sisihkan waktu untuk orang tua. Biasanya dimana kalau ibu ya nak ya, di rumah itu biasanya sering berkomunikasi dengan anak pada saat di meja makan. Sambil makan kita sambil cerita atau memberi tahu atau pandangan kepada anak agar tidak salah untuk bersikap di masyarakatnya. Agar anak tersebut juga tahu bagaimana bersikap, bagaimana menghargai orang lainnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi religius. Keluarga berkewajiban dalam memperkenalkan dan mengajak anaknya serta anggota keluarga lainnya untuk hidup beragama sesuai keyakinan yang dianut. Nah, artinya di sini adalah masalah kepercayaannya. Si anak biasanya itu akan mengikuti kepercayaan dari kedua orang tuanya. Nah, di mana untuk fungsi religius ini kita harus benar-benar terapkan terhadap anak. Orang tua sebagai contoh ya. Jangan sampai orang tua itu menjadi contoh yang tidak baik bagi anak. Sebagai orang tua kita harus mencontohkan bagaimana beragama, bagaimana sikap menghargai agama orang lain. Nah, contohnya di sini kita biasanya ada ya, yang dalam satu keluarga itu berbeda agama atau kepercayaan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak ya. Si anak bisa memilih sesuai dengan keinginan hati nurani dia sendiri. Terserah dia mau ikut dengan ibu atau bapak ya, karena itu adalah anak memiliki kewajiban dia untuk memilih kepercayaan dia sendiri agar tidak bertentangan dengan hati nurani dia sendiri ya. Materi kita selanjutnya akan kita pelajari setelah pesan-pesan berikut ini. Materi kita yaitu tentang fungsi lembaga keluarga yang selanjutnya ya. Yang kedelapan yaitu fungsi rekreatif ya. Dimana di sini keluarga haruslah dapat memberikan ketenangan, kenyamanan jiwa dan suasana damai dalam keluarganya. Tidak harus selalu berpesta pora atau berrekreasi di luar rumah. Artinya di sini sebagai contoh misalnya kita tidak usah pergi ke tempat-tempat wisata yang jauh, yang mahal ya. Kita bisa yang namanya rekreatif ini bisa di rumah. Misalnya kita tidak mengeluarkan biaya, contohnya di rumah ya. Misalnya kita menanam bunga dengan anak-anak, kumpul setiap hari libur. Nah, itu adalah juga sebagai fungsi dari rekreatif. Tidak mesti harus ke mall, jalan-jalan ke pantai ya. Kita tinggal di rumah juga itu merupakan adalah fungsi rekreatif, menemani anak belajar, membaca atau bermain di rumah pada hari libur. Nah, itu sebagai artinya kita tidak mengeluarkan biaya banyak, tetapi kita juga rekreatif di rumah. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari pengendalian sosial. Nah, di mana fungsi pengendalian sosial ini adalah yang sangat penting sekali ya dalam keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama kali yang memberikan pandangan agar anak terhindar dari perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ada di masyarakat ya. Karena masyarakat punya aturan. Nah, di mana fungsi orang tua, di mana fungsi saudara ya. Di sini adalah fungsi pengendalian sosial, di mana misal anak sudah terlanjur terjerumus ya. Artinya sebagai orang tua, sebagai saudara kita harus menerima dengan lapang dada. Tetapi kalau misalnya anak tersebut belum terlanjur untuk masuk ke dalam norma-norma masyarakat yang dilarang, nah kita beri pandangan bahwa itu tidak baik ya. Orang tua sebagai contoh panutan di rumah ya. Kalau orang tua bersikap baik, memberikan pandangan yang menghargai orang lain, itu juga sebagai contoh agar dia nanti bisa bermasyarakat. Nah, kita masuk ke
kesimpulannya, di mana kesimpulan kita yang kita pelajari hari ini, tadi pertama adalah kita tentang jenis lembaga sosial ya. Di mana jenis lembaga sosial ini tadi terbagi ke dalam 6 bagian ya. Lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, lembaga budaya, dan lembaga politik. Yang selanjutnya, kesimpulan yang berikutnya tadi kita juga membahas tentang fungsi lembaga keluarga ya. Di mana fungsi lembaga keluarga ini tadi terbagi menjadi 9 ya. Yang pertama biologis atau reproduksi, yang kedua yaitu fungsi proteksi atau perlindungan, yang ketiga fungsi ekonomi, yang keempat yaitu fungsi edukatif, yang kelima fungsi sosialisasi atau kepribadian dan norma, yang keenam fungsi afeksi, yang ketujuh yaitu fungsi religius, kedelapan fungsi rekreatif, 9 fungsi pengendalian sosial. Nah, di mana kesimpulan tersebut ya, yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, di sini ada penugasan untuk kalian di rumah agar lebih memahami materi yang telah kita bahas tadi ya. Berikan contoh nyata fungsi lembaga keluarga yang kamu temui di sekitar kehidupanmu. Misalnya ya, ada tetangga yang bertengkar atau seperti apa ya. Nanti kalian ceritakan saja, dibikin sebuah video. Selamat belajar dan selalu semangat, tetapi di mana pandemi Covid ini ya, agar kita bisa melawan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, terutama 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Kita pasti bisa mengakhiri yang namanya Covid-19. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.